Video berjudul Terrifying Camp I've Never Been This Scared Before oleh Grizzly Gas mengisahkan petualangan berkemah yang penuh tantangan dan pengalaman tidak menyenangkan. Grizzly Gas atau yang kita panggil Gas adalah seorang YouTuber yang kontennya adalah pertualangan solo camping. Pada bulan Juli 2002, Gas menuju lokasi hutan yang sudah familiar baginya selama 4 tahun ditemani anjingnya yang bernama Venzel. Namun, sesampai di sana, semangatnya langsung meredup karena mendapati tempat perkemahan yang dulunya bersih kini porak-poranda dengan kasur terbakar, sampah berserakan, dan pohon-pohon yang ditebang. Oh, look at this. Looks like some knobbers have been here. Left a right fucking mess. Look at the state of it. Fucking burnt mattresses and that. Look, they've been fucking sawing trees down and that. What the fuck? Honestly, people just don't have any respect at all. Sebuah tanda jelas dari ulah pengunjung sebelumnya yang tidak bertanggung jawab. Ia bahkan menemukan troli belanja di sungai, membuat dia bertanya-tanya dari mana semua sampah itu berasal dan bagaimana orang-orang bisa membawanya masuk ke tengah hutan. Meskipun pemandangan yang menyedihkan dan hujan tiba-tiba turun, Gas tetap bertekad. Ia membereskan kekacauan yang ada dan dengan teliti mendirikan tenda beserta terpalnya. Berjuang melawan cuaca dan tantangan tidak terduga yang disebabkan oleh perubahan lanskap. Termasuk pohon yang hilang yang menyulitkan pemasangan hammock atau yang bisa disebut sebagai tempat tidur gantung. Gas juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mencoba jaring dalam baru untuk tendanya. Hadiah dari sesama YouTuber. Ia sempat mengeluh karena kesialan yang menimpanya, bahkan merasa seperti alam memberitahunya untuk tidak berkemah hari itu. Saat senja beralih menjadi malam, perasaan tidak nyaman menyelimuti perkemahan. Gas selalu menyiapkan api untuk memasak malam berupa dada ayam dan steak. Namun sebelum memasak, ia mengistirahatkan badannya terlebih dahulu. Sebuah momen kesenangan sederhana ini tidak bertahan lama, karena suara yang muncul di hutan yang gelap menimbulkan ketegangan. What the fuck's that noise? Tidak mau mengambil pusing, Gas tidak mencari tahu dari mana suara itu berasal. Merasa cukup dengan istirahatnya, Gas memanggang beberapa dada ayam dan daging sapi untuk makan malam. I think it's about time we got these chicken breasts on. We get them on there, look. So you should check them out. Oh, come on, don't stick. Saat menunggu makanannya matang, Gas sekali lagi terganggu dengan suara yang muncul di tengah hutan. Beautiful. Setelah selesai makan, Gas bersama anjingnya masuk ke dalam tenda untuk beristirahat menikmati ketenangan di hutan dan melanjutkan pertualangannya besok pagi. Namun, ketenangan yang Gas nikmati berulang kali pecah oleh suara-suara aneh dan mengganggu yang berasal dari hutan di sekitarnya. Maka dari itu, Gas kembali menyalakan kamera dan merekam suara-suara tersebut. What the fuck is that?
Holy fuck. What the fuck? Berbekal sebuah pisau, Gas memberanikan diri keluar tenda untuk mengecek sekitar. I know it's someone fucking with me. Got a big dog here. And a nice knife with your name on it. Fendi's not even getting out of tent. What the fuck's going on with this wind? Saat ia berkeliling, anehnya ia tidak melihat siapapun di sana, dan suara-suara tersebut menghilang. Merasa cukup, Gas memutuskan untuk kembali ke tenda karena angin di luar dingin dan sedang gerimis. Setelah mengecek keadaan di luar, Gas merasa dirinya sudah aman, karena tidak ada seorang pun di sana. Namun ia salah, karena setelah ia kembali istirahat, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Hey, I can hear you. Someone just fucking about. It's gotta be. Setelah melewati malam panjang dan gelisah dipenuhi ketidakpastian, pagi akhirnya tiba. Gas mengaku telah terbangun selama sekitar 1 jam. Dibangunkan oleh kicauan burung dan kecemasan yang tersisa dari kejadian malam sebelumnya. Setelah memeriksa perkemahan di siang hari, ia menemukan sebagian besar barang-barangnya tidak tersentuh, kecuali sebuah ranting yang tampak digigit, menambah misteri gangguan malam itu. Jadi, menurut kalian, siapa yang menimbulkan suara tersebut? Pada bulan Oktober 2022, sebuah channel bernama The Hunting Public menangkap kejadian mengerikan saat sedang berburu hewan, di mana terdengar suara jeritan manusia lalu disusul suara tembakan. Nick dan Ted, 2 pemburu berpengalaman, sedang menikmati hari terakhir perjalanan berburu mereka. Mereka telah berjalan kaki hampir 1,5 mil ke dalam hutan belantara yang tenang, berharap menemukan jejak buruan. Pencarian mereka membuahkan hasil ketika mereka menemukan banyak goresan rusa yang sangat baru di tanah. Sebuah tanda yang jelas bahwa rusa aktif di area tersebut. Mereka merasa sangat optimis dengan penemuan ini, menganggap sebagai pertanda terbaik yang mereka temui sepanjang perjalanan, dan segera bersiap untuk berburu. Namun, ketenangan berburu mereka tiba-tiba terganggu oleh serangkaian suara yang mengerikan dan tidak wajar. Mereka mendengarkan suara jeritan melengking yang menusuk, diikuti oleh beberapa tembakan pistol. Suara-suara itu terdengar sangat dekat, menciptakan suasana mencengkam yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Nick dan Ted segera menyadari bahwa sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi di dekat mereka. Perasaan tidak nyaman yang kuat mendorong mereka untuk segera mengambil keputusan penting. Mereka harus meninggalkan area tersebut secepat mungkin
demi keselamatan mereka sendiri. Setelah berhasil keluar dari hutan dan mencapai area dengan jangkauan sinyal telepon, mereka tanpa ragu segera melaporkan kejadian menakutkan tersebut kepada pihak berwenang. Nick dengan jelas menjelaskan kepada polisi tentang apa yang mereka alami. Tembakan dan jeritannya berlangsung selama sekitar 30 menit, serta suara kendaraan yang melaju kencang. Semua mengindikasikan bahwa ada insiden serius yang terjadi. Untuk membantu penyelidikan, Nick bahkan memberikan perkiraan lokasi kejadian dengan menandai pin di peta digital. Beberapa hari setelah kejadian, Nick menghubungi penjaga hutan negara untuk menanyakan perkembangan kasus. Namun, ia diberitahu bahwa tidak ada bukti atau petunjuk yang ditemukan terkait situasi tersebut. Meskipun demikian, pengalaman ini memberikan pelajaran berharga bagi Nick dan Ted. Mereka belajar betapa pentingnya memberitahu teman atau keluarga tentang lokasi berburu mereka, terutama saat menjelajahi area publik yang tidak dikenal. Ini sebagai langkah keamanan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sebelum melakukan perjalanan berburu keluar kota atau ke negara bagian lain, mereka menyadari perlunya mengenal lebih jauh area yang akan dikunjungi dan otoritas yang berwenang di sana. Meskipun tidak ada penjelasan pasti mengenai apa yang sebenarnya terjadi, pengalaman ini meninggalkan kesan mendalam bagi Nick dan Ted. Pada bulan Juni 2025, Chris, pemilik channel bernama NKPS Paranormal, melakukan investigasi paranormal di dalam hutan. Dimulai dengan niat untuk berkemah dan menangkap aktivitas paranormal di hutan terpencil, berbekal peralatan investigasi dan perlindungan diri termasuk senjata api dan semprotan beruang. Chris mendirikan tenda kecilnya. Dia menyadari bahwa dia berada di lingkungan yang tidak biasa, menyebut hutan itu gila. Sejak awal ia sudah mendengarkan suara-suara di sekitar, meskipun suara katak-katak jantan yang keras menenggelamkan banyak hal. Menjelang malam, keanehan mulai muncul. Chris mendengar suara mencicit yang aneh, yang ia deskripsikan hampir seperti kalkun. What was that? It's a weird squeaking noise. Like almost like a turkey event. Turkeys don't do that at night. Tetapi kalkun tidak melakukan itu di malam hari. Tidak lama kemudian, ia mendengarkan sesuatu berjalan mengelilingi tendanya. Somebody out there? Tanda paling mengkhawatirkan muncul ketika suara katak-katak yang tiba-tiba terdiam. Sebuah indikasi jelas bagi para peneliti paranormal bahwa ada sesuatu di sekitar sini. Pukul 1.30 atau jam 2 pagi, Chris memulai sesi investigasi paranormalnya. Ia menyalakan alat paranormalnya seperti Melmeter dan Spirit Talker. Ketika ia bertanya apakah ada roh yang ingin berbicara, Melmeter langsung melonjak ke poin 3.7 dan suasana di sekeliling tenda menjadi sunyi senyap. Kata-kata berhenti bersuara. Komunikasi dimulai dengan aktivitas pendengaran dan perangkat. Chris mendengarkan langkah kaki seperti makhluk berkaki 4 yang ia duga adalah rusa atau kucing. Namun perangkatnya mulai merespon. Is there anybody here that would like to talk with us? We've got the spirit talker here. It went really quiet, guys. Who's out there? Hey! Ah! You heard the footsteps, I think. 10. 10. Spirit Talker mengucapkan Ronald, menyebut leherku. Ronald.
My neck. Your neck. What about your neck? Aktivitas memuncak ketika Spirit Talker mengucapkan kalimat yang sangat aneh. Saya mempengaruhi hewan-hewan. I affect the animals. I affect the animals. Holy shit. Guys, what's going on? Aktivitas Melmeter terus naik turun. Roh itu kemudian memberikan serangkaian pesan yang membingungkan. Saya harus pergi sekarang. Ikuti kami ke depan. Aku bersembunyi di sini. Kami tersesat di sini. 2 perang gugur dalam pertempuran. Dan yang paling mengerikan adalah pergi. I must go now. Where are you going? Don't leave yet. Come on, we just got started. Follow us ahead. Somebody out there? I'm hiding here. You're hiding here. We're lost here. Towards. Died in battle. Fought in 2 wars, died in battle, guys. Leave. Why do you want me to leave? Why should I leave? Am I in danger? Hey! Hey! What the fuck was that? Chris sangat terguncang. Ia meyakini apapun yang menyerangnya itu besar dan berat. Dan anehnya, ia tidak mendengar langkah kaki menjauh. Kemudian ia mendengar sesuatu baru saja menggosok tenda. Setelah beberapa saat mencoba menenangkan diri dan meyakinkan diri bahwa itu bukan dahan yang jatuh, Chris memutuskan untuk keluar untuk memeriksa keadaannya. Bersenjata lengkap, ia keluar dari tenda. Alright guys, I'm back out here. I don't see anything. So what the hell pushed my tent in? Anybody out here? Ia tidak menemukan apapun. Tidak ada mata, tidak ada jejak kaki, dan tidak ada dahan pohon yang patah di sekitar tendanya. Setelah kembali ke tenda, ia terpaksa menembakkan tembakan peringatan ke udara untuk mengusir sekawanan anjing hutan yang mulai mendekat dari arah sungai. Sounds like we got a pack of coyotes down around the creek. I don't know if y'all can hear them. Come on this way. Setelah melewati hal-hal mengerikan yang telah terjadi, untungnya Chris berhasil melewati malam itu dengan selamat.